Apakah kamu merasa gagal hanya karena belum punya aset apa-apa di usia sekarang? Kadang rasanya dunia ini seperti lomba lari yang tanpa garis start yang jelas, sementara semua orang seolah sudah jauh di depan. Kamu menatap teman-teman sebaya yang sudah punya rumah, kendaraan, atau tabungan yang terlihat gede di media sosial, sementara kamu masih mencoba bertahan dengan gaji pas-pasan. Rasanya ingin teriak, "Hei, tunggu aku dulu dong!" Tapi suara itu tenggelam di antara notifikasi dan cerita sukses orang lain. Tahu nggak, tekanan ini nggak cuma dari luar, tapi juga dari diri sendiri. Kita sering memaksa diri mengikuti standar yang nggak realistis, membandingkan pencapaian dengan teman, tetangga, atau bahkan orang yang baru kita kenal di Instagram. Padahal, kalau dipikir-pikir, mereka juga nggak membagikan semua drama keuangan mereka. Jadi wajar kalau kadang kamu merasa kayak ketinggalan kereta. Aku paham banget rasa itu, karena aku sendiri pernah ngerasain. Malam-malam duduk termenung, mikirin kenapa teman-teman bisa punya aset, sementara aku cuma punya daftar utang dan tagihan yang menumpuk. Rasanya ingin menyerah sejenak, tapi ada suara kecil yang bilang, sabar, semua orang punya waktunya masing-masing. Emosi campur aduk, antara iri, frustasi, dan sedikit malu karena merasa lambat. Faktanya, banyak orang dewasa muda di luar sana belum punya aset signifikan. Studi menunjukkan sebagian besar baru mulai menabung serius setelah usia 25 atau bahkan 30. Artinya, kamu nggak sendiri. Rasa takut tertinggal itu wajar, tapi bukan berarti kamu gagal. Statistik ini seperti pengingat. Perjalanan finansial setiap orang berbeda-beda, nggak bisa dipaksakan dengan standar orang lain. Tapi kenapa perasaan gagal ini terasa begitu berat? Karena kita sering mengaitkan harga diri dengan apa yang dimiliki sekarang. Belum punya rumah, tabungan tipis, belum investasi, langsung merasa gagal. Padahal nilai diri kita nggak bisa diukur dari angka di rekening bank atau sertifikat properti. Menyadari hal ini aja sudah langkah pertama supaya nggak terlalu keras sama diri sendiri. Ada juga mindset yang bikin situasi terasa lebih berat, yaitu gagal sama dengan tidak punya aset. Padahal sebetulnya kegagalan itu bukan tentang jumlah aset sekarang, tapi tentang apa yang kamu lakukan untuk membangunnya. Seringkali orang lupa setiap perjalanan butuh waktu, konsistensi, dan langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi tenang aja, kamu gak gagal cuma karena masih di tahap awal. Nah, dalam video ini, aku mau ajak kamu buat lihat aset dari perspektif berbeda. Bukan cuma uang atau properti, tapi juga skill, pengalaman, waktu, dan jaringan. Kita akan bahas kenapa tidak punya aset besar di usia tertentu bukan akhir dari segalanya, dan bagaimana memulai langkah pertama tanpa bikin diri tambah stres. Jadi tarik nafas sejenak, dan mari kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Sering nggak kamu bertanya-tanya kenapa perasaan gagal ini begitu menempel? Sebenarnya, akar perasaan itu bukan cuma soal materi, tapi soal perbandingan. Kita selalu melihat teman-teman yang tampak sukses, sementara kita merasa lambat. Padahal kita nggak tahu seberapa besar perjuangan mereka di balik layar. Jadi wajar kalau kadang kamu merasa kalah start. Padahal perjalanan masing-masing berbeda. Contohnya, ada temanmu yang baru beli rumah, sementara kamu masih menyicil motor tua. Otomatis muncul rasa iri, malu, bahkan cemas. Padahal, dia juga punya utang yang nggak terlihat atau tabungan yang pas-pasan. Rasanya seperti menonton film orang lain tanpa tahu plot lengkapnya, dan tiba-tiba merasa hidupmu membosankan. Kita juga sering terjebak dalam time pressure. Seolah ada kalender rahasia yang bilang, kalau umur segini belum punya rumah, kamu terlambat. Padahal kenyataannya, hidup nggak bisa dipaksa sesuai jadwal orang lain. Setiap orang punya timing sendiri, dan menekan diri cuma bikin kepala pusing dan hati nggak tenang. Fakta menariknya, riset menunjukkan kebahagiaan nggak selalu sejalan dengan kepemilikan materi. Orang yang belum punya aset besar bisa tetap merasa puas dan tenang. Sedangkan mereka yang punya harta melimpah belum tentu bahagia. Jadi, merasa gagal hanya karena belum punya aset besar adalah persepsi yang menipu. Bayangkan hidup ini seperti menanam pohon. Temanmu mungkin menanam pohon besar duluan.
Tapi bukan berarti pohonmu nggak akan berbuah. Setiap benih butuh waktu dan perawatan agar tumbuh kuat. Menghargai prosesmu sendiri justru lebih penting daripada membandingkan hasil dengan orang lain yang mulai lebih dulu. Ada satu konsep yang sering terlupakan, yaitu perbedaan antara financial status dan financial readiness. Status sekarang hanyalah angka di rekening, tapi kesiapan mengelola aset, skill, dan pengalaman yang dimiliki akan menentukan hasil di masa depan. Jadi, meski kamu belum punya aset besar, kamu tetap bisa mempersiapkan diri dengan cerdas. Coba pikirkan baik-baik. Apakah rasa gagal ini benar-benar milikmu atau hanya bayangan dari standar orang lain? Menyadari hal ini akan bikin langkah berikutnya terasa lebih ringan. Kamu nggak perlu buru-buru, karena setiap perjalanan punya waktunya sendiri, termasuk perjalanan membangun aset. Sampai sini, mungkin kamu mikir, ya sudah, aku nggak punya rumah. Tabungan tipis, berarti gagal kan? Tunggu dulu, definisi aset itu jauh lebih luas daripada sekedar uang atau properti. Aset sejati termasuk skill yang kamu punya, pengalaman yang kamu kumpulkan, jaringan pertemanan, kesehatan, bahkan waktu luang yang kamu kelola dengan bijak. Semua itu bisa jadi modal besar di masa depan. Contohnya, punya skill digital atau kemampuan komunikasi yang mumpuni bisa membuka peluang pekerjaan atau bisnis, meski rekening masih tipis. Bayangin, satu skill yang kamu asah dengan serius bisa menghasilkan lebih banyak daripada sekedar menabung setahun penuh. Kadang, aset nggak kasat mata ini justru lebih berharga daripada tabungan gede yang nggak dimanfaatkan. Selain skill, pengalaman juga termasuk aset. Setiap kegagalan, setiap proyek yang kamu kerjakan, bahkan setiap kerja lembur yang melelahkan, semuanya menambah nilai dirimu. Orang mungkin nggak melihat langsung, tapi pengalaman itu bikin kamu lebih siap menghadapi kesempatan besar nanti. Jadi, jangan remehkan apa yang sudah kamu lalui. Nggak cuma itu, jaringan pertemanan atau relasi profesional juga termasuk aset. Seringkali peluang datang bukan karena kita punya banyak uang, tapi karena kita punya koneksi yang tepat. Bahkan sekedar teman yang bisa memberi saran bijak atau mentoring bisa jadi modal yang nilainya nggak ternilai. Analogi gampangnya, aset itu seperti benih pohon. Kamu bisa punya benih kecil, tapi kalau dirawat dengan konsisten, pohon itu akan tumbuh besar. Benih yang sama kalau dibiarkan begitu saja, bisa saja nggak pernah berbuah. Jadi, setiap skill, pengalaman, atau relasi yang kamu rawat dengan baik akan menjadi buah di waktu yang tepat. Ceritanya banyak banget orang sukses yang memulai dari nol. Mereka nggak punya properti mewah, tabungan fantastis, atau mobil keren. Tapi mereka punya skill, pengalaman, dan kemampuan membangun relasi yang luar biasa. Dari situ, mereka bisa menciptakan aset finansial yang stabil. Jadi punya aset non-finansial dulu itu investasi nyata untuk masa depan. Intinya, aset sejati bukan soal seberapa banyak yang kamu miliki sekarang, tapi seberapa siap kamu menumbuhkan apa yang ada. Tabungan tipis nggak masalah. Yang penting, kamu sudah mulai menanam, belajar, dan mengasah kemampuan. Percaya deh, perlahan-lahan semua itu akan membentuk fondasi yang lebih kuat daripada sekedar punya uang banyak tanpa arah. Salah satu hal yang bikin banyak orang stuck adalah menunggu momen yang tepat atau uang cukup sebelum mulai menabung atau investasi. Rasanya kayak nunggu hujan di musim kemarau sambil berharap pelangi muncul tiba-tiba. Padahal, langkah kecil yang konsisten lebih efektif daripada menunggu kondisi sempurna yang mungkin nggak pernah datang. Contohnya, banyak yang bilang, gaji aku pas-pasan, buat nabung atau investasi nggak cukup. Padahal, menabung sedikit setiap bulan, ikut kursus online atau belajar skill baru, bisa jadi langkah awal yang bikin aset tumbuh perlahan tapi pasti. Ibaratnya, sedotan kecil tetap bisa bikin ember terisi lama-lama. Masalah lain adalah mindset hanya mengejar materi. Kita kadang terlalu fokus pada uang dan properti, sehingga lupa menumbuhkan aset non-finansial. Skill, pengalaman, dan jaringan sering diabaikan, padahal itu bisa jadi kunci untuk membuka pintu peluang yang jauh lebih besar di masa depan. Ada juga konsep penting yang sering terlupakan. Compound growth nggak cuma berlaku untuk uang, tapi juga skill dan pengalaman. Skill yang kamu asah setiap hari, proyek yang kamu kerjakan,
bahkan kesalahan yang kamu pelajari, semuanya bisa tumbuh dan memberi hasil berlipat di masa depan. Jadi, jangan remehkan usaha kecil yang konsisten. Perbedaan mindset juga krusial. Ada yang merasa sebagai korban situasi, dan ada sebagai pengambil tindakan. Orang yang selalu menunggu kesempatan sering kehilangan momentum, sementara yang fokus pada hal yang bisa dikontrol akan menemukan jalan meski tantangannya banyak. Jadi, mindsetmu bisa bikin perbedaan besar. Ambil contoh orang biasa yang mulai dari nol. Mereka nggak punya aset besar, tapi punya komitmen untuk belajar, menabung sedikit, membangun relasi, dan konsisten mengasah kemampuan. Lama-lama mereka berhasil memiliki portofolio aset yang lebih beragam dibanding orang yang sekadar menunggu kaya instan. Konsistensi itu yang bikin bedanya. Jadi, kesalahan bukan berarti gagal, tapi justru peluang untuk belajar strategi yang lebih bijak. Menyadari mindset yang menghambat dan memperbaikinya bisa bikin perjalanan membangun aset lebih ringan dan lebih efektif. Toh, perjalanan ini milikmu sendiri, bukan milik timeline orang lain di Instagram. Langkah pertama selalu paling menakutkan, tapi sekaligus paling penting. Kamu nggak perlu menunggu tabungan menumpuk atau penghasilan melonjak dulu untuk mulai membangun aset. Bahkan, langkah kecil seperti menyisihkan 50.000 per minggu, belajar skill baru, atau memperluas jaringan bisa jadi fondasi yang kuat untuk masa depan. Coba pikir, setiap micro action harian yang kamu lakukan sebenarnya adalah investasi. Misalnya membaca buku finansial 10 menit sehari, ikut kursus online, atau menulis catatan pengalaman kerja. Nggak terlihat spektakuler di awal, tapi kalau dilakukan konsisten, efeknya bisa luar biasa. Kayak menabung receh tiap hari, lama-lama bisa jadi modal besar. Strategi penting lainnya adalah fokus pada aset yang bisa dikontrol. Daripada membandingkan diri dengan orang lain, lihat apa yang bisa kamu kerjakan sekarang. Skill yang bisa dipelajari, relasi yang bisa dibangun, waktu yang bisa dimanfaatkan, atau peluang yang bisa dicoba. Kendalikan yang bisa dikendalikan, sisanya biarkan mengalir. Analoginya gampang, membangun rumah itu dimulai dari fondasi dulu, bukan langsung beli atap mewah. Fondasi yang kuat akan menopang semua bangunan di atasnya. Begitu juga dengan aset, langkah kecil yang konsisten jauh lebih berharga daripada pencapaian besar yang instan tapi rapuh. Selain itu, penting juga menghargai aset yang sudah dimiliki. Waktu, skill, pengalaman, bahkan teman yang mendukung bisa menjadi modal awal. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum ada, sampai lupa menghargai apa yang sudah dimiliki. Padahal itu bisa jadi batu loncatan untuk menambah aset lain. Ceritanya banyak orang biasa yang mulai dari nol, tapi berhasil menumbuhkan portofolio aset yang beragam. Mereka nggak punya uang banyak di awal, tapi punya disiplin, konsistensi, dan keberanian untuk memulai. Perlahan tapi pasti, langkah kecil yang mereka ambil setiap hari menumpuk menjadi hasil nyata. Jadi buat hari ini, coba tulis satu langkah konkret yang bisa kamu lakukan untuk menambah asetmu, sekecil apapun. Mulai dari sekarang, jangan tunggu sempurna, karena langkah kecil yang konsisten hari ini bisa jadi lompatan besar di masa depan. Ingat, perjalanan ini milikmu, dan kamu bisa mulai kapan saja. Penting banget untuk mulai melihat perjalanan membangun aset sebagai maraton, bukan sprint. Kadang kita terlalu fokus pada hasil instan, padahal kesuksesan finansial dan skill itu butuh waktu. Bayangin lari maraton. Kalau langsung ngegas habis-habisan di awal, bisa kehabisan tenaga sebelum garis finish. Sama halnya dengan membangun aset. Kesabaran itu kuncinya. Kalau kita bandingkan hasil investasi atau skill selama 1, 5, atau 10 tahun, kamu bakal sadar betapa konsistensi itu powerful. Skill yang diasah setiap hari akan jauh lebih bermanfaat daripada duit yang cuma numpang lewat di rekening. Begitu juga dengan tabungan kecil yang rutin, lama-lama bisa jadi modal besar. Konsep progres lebih penting daripada perfection juga perlu banget kamu pegang. Lebih baik maju sedikit setiap hari daripada menunggu sempurna. Sedikit demi sedikit yang dilakukan konsisten akan menumpuk jadi hasil yang nggak pernah kamu duga sebelumnya.
Jadi jangan nunggu mood atau kondisi ideal, mulai saja sekarang. Bayangkan hidupmu sebagai taman. Setiap benih yang kamu tanam hari ini gak akan langsung berbuah besok, tapi kalau dirawat dengan sabar, pasti akan tumbuh. Benih itu bisa berupa skill baru, jaringan pertemanan, atau tabungan kecil yang kamu sisihkan. Perawatan dan konsistensi lebih penting daripada hasil instan. Disiplin dan konsistensi adalah teman setiap perjalanan panjang ini. Motivasi bisa datang dan pergi, tapi konsistensi akan tetap berjalan. Kadang kamu lelah, kadang malas, tapi sedikit usaha setiap hari akan menumpuk dan memberi hasil yang stabil, bukan sesaat. Jadi jangan takut kalau hasilnya belum terlihat sekarang. Banyak contoh nyata orang yang tetap tenang dan fokus meski usia bertambah. Mereka mungkin mulai belakangan dibanding teman-teman sebaya, tapi karena disiplin dan konsistensi, aset mereka justru tumbuh lebih kokoh. Ini bukti kalau waktu itu relatif. Yang penting adalah bagaimana kamu memanfaatkannya, bukan berapa cepat orang lain bergerak. Coba pikirkan baik-baik. Bagaimana jika kamu mulai melihat setiap hari sebagai kesempatan menambah aset, bukan mengukur diri dengan orang lain? Dengan mindset ini, setiap langkah kecilmu punya makna. Setiap usaha terasa ringan, dan perjalanan membangun aset jadi sesuatu yang menyenangkan, bukan beban. Jadi, kalau kamu merasa gagal karena belum punya aset, coba lihat dari perspektif yang berbeda. Aset itu nggak cuma soal uang atau properti, tapi juga skill, pengalaman, relasi, dan waktu yang kamu miliki. Semua itu bisa jadi modal yang jauh lebih berharga daripada angka di rekening. Kunci pentingnya adalah perspektif jangka panjang. Apa yang kamu tanam sekarang, sekecil apapun, akan membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan. Jangan terburu-buru menilai diri sendiri, karena hasil nyata butuh waktu untuk muncul. Banyak orang sukses yang memulai dari nol. Mereka nggak punya rumah mewah atau tabungan fantastis di awal, tapi mereka punya konsistensi, keberanian untuk memulai, dan kemampuan mengasah skill. Perlahan tapi pasti, langkah-langkah kecil mereka menumpuk menjadi aset yang stabil dan beragam. Coba ambil waktu sebentar untuk introspeksi. Tulis 1 hingga 3 aset yang sudah kamu miliki saat ini, entah skill, pengalaman, atau relasi. Lalu, tulis 1 langkah konkret yang bisa kamu lakukan hari ini untuk menambah aset itu. Sekecil apapun, itu sudah langkah maju yang nyata. Ingat juga, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Setiap orang punya jalannya masing-masing, dan membandingkan diri dengan timeline orang lain hanya bikin lelah. Fokus pada perjalananmu sendiri, nikmati prosesnya, dan hargai setiap kemajuan kecil yang kamu capai. Konsistensi kecil jauh lebih berharga daripada pencapaian besar sekali waktu. Setiap usaha yang kamu lakukan, sekecil apapun, akan menumpuk dan memberi hasil di masa depan. Jadi, jangan menunggu sempurna, mulailah dari sekarang, karena langkah kecilmu hari ini adalah fondasi untuk lompatan besar nanti. Terakhir, tarik nafas sejenak, beri ruang untuk tenang, dan mulai menata asetmu sedikit demi sedikit. Perjalanan ini milikmu sendiri, dan setiap langkah yang kamu ambil akan membuatmu lebih siap menghadapi masa depan. Tenang sejenak dan lihat asetmu tumbuh perlahan, karena proses ini milikmu sepenuhnya.